Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Kak Ika Darmo, pada ulasan modul yang kedua, yaitu pembelajaran tentang permasalahan ekonomi di Indonesia, yaitu definisi masalah ekonomi, faktor-faktor penyebabnya, dan mencari tahu perbedaan antara masalah ekonomi klasik dan modern. Buku referensi yang kita gunakan dalam materi ini adalah Ekonomi untuk SMA MA kelas 11 karya Dewi Kusumawardhani, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 2009. Teman-teman, selama sumber daya tersedia dalam jumlah terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak ada batasnya, maka selama itu akan selalu ada masalah perekonomian. Contoh masalah ekonomi misalnya, pada kelangkaan beras di Indonesia, sementara nasi merupakan kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat kita. Dalam permasalahan ekonomi, manusia dihadapkan pada tuntutan memenuhi kebutuhan hidup, baik dari sisi papan, sandang, ataupun pangan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi sendiri diantaranya 1. Sumber daya alam atau SDA. SDA merupakan segala hal yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia. Berdasarkan pembentukannya, SDA terbagi menjadi SDA yang dapat diperbaharui atau jumlahnya tidak terbatas, dan SDA yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas dan dapat habis. SDA dan kaitannya terhadap masalah ekonomi sangat berhubungan erat dengan tersedia atau tidaknya bahan baku, oleh karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan semakin menyempitnya lahan sumber daya alam yang bisa diperoleh. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM. Faktor SDM meliputi ketersediaan tenaga kerja ahli dan profesional. SDM sebagai individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam institusi maupun perusahaan. SDM sebagai elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusialah yang berperan mengendalikan faktor lainnya. Pengertian SDM sendiri terbagi menjadi dua, yaitu SDM makro atau jumlah penduduk berusia produktif di sebuah wilayah, dan SDM mikro, yaitu individu yang bekerja pada suatu institusi atau perusahaan. Peningkatan kompetensi SDM dapat diwujudkan melalui sejumlah program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan kompetensi sesuai dengan minat dan bidang kerja yang ia tekuni. Ketiga, modal kerja. Proses produksi tentunya membutuhkan modal kerja agar produksinya dapat selesai dengan baik, serta memenuhi permintaan konsumen. Meskipun terkadang modal kerja sangat susah untuk didapat, khususnya di masa pandemi seperti sekarang, karena dampak COVID-19 bukan hanya berpengaruh pada perseorangan tetapi juga sektor perbankan sebagai pemberi modal kerja. Nah, modal kerja sendiri sebagai jumlah dari aktiva lancar. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar. Misalnya, kas, surat-surat berharga, piutang, dan juga persediaan. Yang keempat adalah proses distribusi. Walaupun terbilang sederhana dan merupakan masalah ekonomi klasik, proses distribusi cukup berpengaruh dalam masalah ekonomi, terutama pada barang-barang pokok yang dihasilkan guna memenuhi kebutuhan distribusi yang merata. Distribusi sebagai kegiatan atau tindakan memindahkan produk dari pihak supplier kepada konsumen dalam bentuk rantai pasokan atau supply chain. Distribusi menjadi salah satu kunci keuntungan bagi perusahaan. Kenapa? Karena secara langsung akan mempengaruhi biaya produksi dan kebutuhan konsumen. Adanya aktivitas distribusi yang tepat akan sangat berguna untuk mencapai profit perusahaan. Misalnya, perusahaan bisa lebih menekan biaya modal serta menciptakan peminatan dari permintaan konsumen yang tinggi terhadap produk tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi digital di era 4.0 saat ini, proses distribusi juga akan berubah dan beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang kelima, tingkat konsumsi. Perbedaan gaya hidup tentunya berbanding lurus dengan beberapa banyak tingkat konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan tingkat konsumsi konsumen terus menurun. Hal inilah yang akan menimbulkan masalah ekonomi jika terus-terusan terjadi. Penyebab tersebut diantaranya terbatasnya lapangan pekerjaan. Nah, efek dari terbatasnya lapangan pekerjaan adalah tingginya angka pengangguran yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran.
Semakin turun kesejahteraan masyarakat karena menganggur, tentu akan menurunkan keinginan seseorang dalam membeli barang. Selain itu, kenaikan harga akan berpengaruh besar pada perekonomian. Penyebab lainnya tentu saja proses naiknya harga secara terus-menerus. Lalu inflasi sebagai suatu proses turunnya nilai mata uang secara berkesinambungan. Nah, hal ini dapat terjadi karena meningkatnya jumlah kebutuhan namun stoknya terbatas. Biaya produksi atau jasa mengalami kenaikan atau jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu besar atau terlalu tinggi. Kalau zaman dahulu masalah ekonomi yang muncul diklasifikasikan sebagai masalah ekonomi klasik, seperti masalah distribusi, manfaat distribusi, masalah produksi, dan masalah konsumsi. Maka di era saat ini, teman-teman, masalah ekonomi modern yang kita hadapi pun juga berbeda. Antara lain, apa yang akan diproduksi? Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang digunakan, skala prioritas kebutuhan pasar, dan besar kecilnya daya beli masyarakat agar barang dan jasa yang dihasilkan tepat sasaran. Yang kedua adalah bagaimana cara produksinya. Meliputi pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan, pilihan teknologi, serta strategi efisiensi biaya produksi yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang ketiga, untuk siapa diproduksi. Efektivitas produksi didasarkan pada pengetahuan siapa yang membutuhkan barang dan jasa hasil produksi bahkan sebelum kegiatan produksi dilakukan. Dengan cara menentukan alur distribusi dari produsen ke konsumen agar barang dan jasa benar-benar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan pada saat yang tepat. Misalnya, pengangkutan dan penyebaran hasil produksi beras dan sembako ke pasar dan warung yang mudah dijangkau oleh konsumen. Persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Berikut ini beberapa di antaranya yang telah dirangkum oleh ekonom senior Indef Nawir Messi. Urgensi memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Dilema pertumbuhan ekonomi versus impor. Daya beli yang stagnan. Daya saing yang rendah. Ketidaksiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Inkonsistensi kebijakan subsidi energi, kinerja pajak rendah sementara rasio hutang kian meningkat, dana desa bermasalah. Baiklah, semoga ulasan tadi membantu kita memahami materi ini. Untuk itu, yuk teman-teman coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Yang pertama, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi permasalahan ekonomi? Dan yang kedua, apa saja masalah ekonomi modern di Indonesia saat ini? Demikian pembahasan modul kedua kita. Simak terus kelanjutan materi pembelajaran kita di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.